Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konsep kehidupan channel di mana saja berada. Jumpa kembali. Sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku, pada kesempatan ini kita menyimak satu informasi ya, yaitu tentang pernyataan dari Menko Pangan ya, yaitu Zulkifli Hasan tentang menyatakan bahwa Indonesia ini butuh bibit-bibitan yang nasabnya jelas. Nah, dari pernyataan ini Zulkifli Hasan membahas kondisi bibit-bibit Indonesia, bibit padi, bibit jagung, bibit kedelai, bibit sawit ya, maksudnya yang berkualitas ya. Nah, kemudian juga yang dikaitkan dengan nasab. Nah, di sini berarti bahwa Zulkifli Hasan atau pejabat-pejabat negara ini ya sudah tahu dan sudah mendengar tentang permasalahan nasab di Indonesia ini, tentang palsunya nasab Balawi di Indonesia ini. Nah, untuk itu banyak hal-hal yang kita bisa terjemahkan atau artikan dari makna ucapan-ucapan atau statement atau pernyataan para pejabat itu. Ini ya, ada hal yang mengejutkan ya. Bapak kita, Bapak Zulkifli Hasan, kemarin ada berita di Liputan 6. Berita Liputan 6 ini ya. Menko Pangan kritik BRIN. Kita butuh bibit padi yang diteliti nasab. Ternyata Bapak Menko Polhukam ini mengikuti juga perkembangan nasab ya. Ya, Liputan6.com ya, Jakarta. Menteri Koordinasi Bidang Pangan Zulkifli Hasan ya mengkritik Badan Riset dan Inovasi Nasional. Menurut Zulkifli Hasan, BRIN seharusnya fokus mengembangkan penelitian bibit tanaman unggul ya. Kita butuh bibit padi, kita butuh bibit jagung, kita butuh bibit sawit, kedelai dan lain-lain. Tapi BRIN menelitinya moderasi beragama. Gimana? Susah kan? Yang diteliti masalah nasab. yang diteliti masalah nasab. Kita perlu bibit padi. Jadi begitu tertinggal, ucap kesal Zulkifli Hasan ya. Jakarta Rabu 2025 ya. Akibat sektor pertanian Indonesia kian kekurangan aneka bibit unggul. Hal ini tercermin dari kian menurunnya produksi beras akibat kekurangannya pengembangan bibit unggul. Ya, ini kabar alhamdulillah ya. Kalau benar BRIN lagi meneliti, benar-benar meneliti nasab, ya bagus juga ini. Yang kedua, kalau Bapak Zulkifli Hasan ini memang mengikuti serius ini masalah perkembangan nasab. Ya, berarti masalah nasab ini udah ke telinga para petinggi negara ya. Luar biasa. Nah, ini ada statement dari Kiai Haji Imaduddin Usman menanggapi statement Pak Zulkifli Hasan ini. Ya, mari kita simak saja. Kemudian terjadi minus daripada padi, gabah atau beras, sehingga nanti akan berbahaya bagi pangan nasional. Nah itu di tengah-tengah keseriusan daripada Bapak Menko Zulkifli Hasan, beliau sekedar nyeletuk gitu tentang nasab, tentang moderasi beragama. Keduanya tentu memang penting, tetapi
dalam konteks sedang membicarakan ketahanan pangan, tentu itu hanya merupakan selingan saja atau intermezzo. Ya, intinya adalah bahwa ketahanan pangan sangat penting, tapi ketahanan mental spiritual bangsa dalam menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan nasional tentu juga harus diperhatikan. Salah satu tantangan nasional yang dapat untuk menguatkan mental spiritual daripada bangsa Indonesia adalah sifat merdeka yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia. Merdeka di dalam berpendapat, merdeka di dalam beragama, betul-betul menjadi hanya hamba Allah. Sementara yang terjadi saat ini dalam kita beragama, ada sebuah ajaran-ajaran di mana untuk masuk surga saja kita harus melalui para habaib, misalnya dengan syafaat mereka yang mengaku sebagai turun Nabi, yang hari ini telah kita sama-sama tahu bahwa nasab mereka secara nasab tidak terbukti, secara ilmu sejarah tidak terbukti, secara DNA ternyata mereka orang India, bukan orang keturunan Nabi, keturunan Arab, keturunan Quraisy, keturunan Bani Hashim. Mereka adalah orang-orang yang berhaplogrup G, sama dengan suku Kalas yang ada di Pakistan, sama dengan suku Paswan yang ada di India, sama dengan suku-suku di dataran Iran. Jadi haplogrup ini menyebar di Turki, di Iran, kemudian di India, dan di Pakistan. Dan Balawi ini menurut analisa saya adalah orang-orang India yang berhaplogrup G, yang haplogrup G di India itu minoritas. Hanya dari populasi suku Kalas yang hanya ratusan ribu itu hanya ada 20%, sementara suku Paswan itu 11%. Yang paling banyak itu tentu di induk daripada haplogrup G di Kaukasus, yaitu sekitaran Gunung Kaukasus. Kemudian hari ini menyebar di suku-suku yang beragama Islam, di antaranya di Iran dan di Turki. Jadi setelah diketahui secara genealogi, para habaib ini bukan orang Yaman asli, habaib ini bukan orang Arab, bukan turunan Nabi. Kemudian hari ini saya terutama mulai untuk menyusuri sebenarnya destinasi haplogrup G yang paling dekat dengan Balawi itu di mana. Kemudian saya mulai terbuka sebuah kesimpulan bahwa mereka ini adalah orang-orang India yang menyusuri daratan Iran, kemudian dari Iran menyeberang ke Oman. Makanya dari Mirbat mereka kemudian pindah secara daratan melalui daratan Oman dari Mirbat menuju Hadramaut, kemudian tinggal di Tarim pada sekitar abad ke-8 Hijriah. Jadi baru saja mereka ada di Yaman itu puluhan tahun yang lalu, kemudian mereka mengaku sebagai keturunan daripada Nabi besar Muhammad SAW itu. Nah, jadi masalah apa yang telah di roasting lah istilah atau dimention oleh Menteri kita Bapak Zulkifli Hasan ini tentu akan membawa polemik nasab ini semakin menjadi perhatian nasional, semakin menjadi perhatian masyarakat. Tentu ini walaupun hanya bersifat mention, ada unsur-unsur yang baik yang ingin diraih. Ini sangat menggembirakan ya, walaupun itu sindiran atau statement yang kritikan. Ini yang penting masalah ini udah naik ke atas gitu ya, agar lebih serius lagi ya, lebih serius lagi untuk menanggapinya ya.
Ini ada statement dari Gus Fuad Peret juga nih. Yuk mari kita simak. Gimana Gus Fuad menyikapi statement Menko bidang pangan kita? Dipersilakan. Bidang pangan kita. Dipersilakan. Alhamdulillah, dari pernyataan Pak Menteri Menko Pangan ya, Pak Iya. Zulkifli Hasan itu sekaligus bagi saya itu kabar gembira seperti disampaikan Kiai Mat secara Japri tadi sore, bahwa ini Pak Zulkifli Hasan saja tahu tentang persoalan kepalsuan nasab Habib Alwi gitu. Jadi ini satu peringatan juga untuk para Habib Alwi segeralah mengaku bukan keturunan Nabi, karena Pak Zulkifli Hasan Menteri Perdagangan yang nggak ada hubungannya dengan soal-soal secara langsung, soal-soal sosial keagamaan, nah, itu pun mendengar. Artinya ya semua orang itu sudah mendengar, khususnya semua elit bangsa kita itu sudah tahu tentang batalnya nasab para Habib itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Zulkifli Hasan itu saya nilai itu tidak sedang dalam tanda petik itu menyudutkan teman-teman para pejuang kesetaraan, para pejuang Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika lewat pengungkapan nasab palsu para Habib. Tapi ini lebih kepada style style gaya bahasa tertentu yang sebenarnya pengen menunjukkan bahwa Zulkifli Hasan itu care terhadap persoalan ini, gitu. Dia membandingkan itu, sekaligus juga saya melihat Zulkifli Hasan ini sedang nembak kebobrokan BRIN. BRIN kan bobrok, ketuanya nggak bermutu, wajib diganti, gitu. Saya membacanya Zulkifli Hasan tuh begitu, jadi terima kasih Pak Zulkifli Hasan, gitu. Anda keren, gitu. Dengan bahasa pura-pura jengkel, tapi Anda itu menunjukkan care yang luar biasa kepada paham kebangsaan yang diperjuangkan oleh teman-teman. Gitu. Yang kedua juga sedang melaporkan kepada Presiden secara tidak langsung bahwa ada yang tidak beres dengan BRIN. Sebagai contoh misalnya kemarin aja ada anggota BRIN yang ternyata terindikasi atau malah mengaku sebagai kelompok pejuang khilafah HTI. Gitu. Yang berikutnya lagi, kasus Mas Sugeng Sugiharto, ketika beliau berbicara mengenai fakta bahwa nasab para Habib ini tidak tersambung ke Rasulullah, itu langsung kena demosi. Ini kan kelakuannya ketua BRIN ini, gitu loh. Nah ini saya itu nggak begitu memperhatikan ya, Bu Megawati itu posisinya di BRIN itu apa gitu ya. Tapi harusnya Bu Mega itu dengar kayak gini, teman-teman PDI, tolong teman-teman yang ada di DPP PDI sampaikan ke Bu Mega. Aku jengkel banget kepada kepala BRIN yang sekarang ini. Bu Mega cari orang lah, ganti yang yang keren, yang punya paham kebangsaan yang jelas lah. Dan apalagi afiliasi politiknya ketua BRIN ini kan juga diragukan juga. Tidak tergabung ke Pak Prabowo dan tidak tergabung ke Bu Mega. Ganti aja itu, nggak mutu itu. Ini isyaratnya Pak Zulkifli Hasan, saya membacanya seperti itu. Dan sebagai semacam penjelasan lebih lanjut, takwil saya mengenai hal ini Zulkifli Hasan ini sedang mengingatkan bangsa ini mengenai pentingnya pendataan DNA, gitu. Ini negara kita itu kan belum seharusnya di negara itu punya data DNA untuk setiap warga negaranya supaya bisa melayani dengan lebih baik, karena DNA itu terkait dengan antisipasi kesehatan, terkait dengan antisipasi misalnya pandemi dan lain-lain gitu. Ketika negara itu punya data DNA warga negaranya, maka negara itu bisa melayani warga negara dengan lebih presisi, gitu. Jadi mohon Pak Prabowo, Bu Megawati, nanti hendaknya mengagendakan secara serius mengenai pendataan DNA. Dan dengan pendataan DNA ini nanti juga menuju pemahaman yang ini mengenai kesetaraan gitu. Jadi orang tidak bisa ngaku-ngaku keturunannya Nabi atau keturunan siapa gitu kalau DNA-nya meleset ya. Kira-kira kayak begitu. Jadi saya terima kasih malah dengan
dengan Pak Zulkifli Hasan udah memantik masalah ini. Jadi intinya pertama, semua elit bangsa itu tahu bahwa nasab Habib Ba'alwi itu ternyata palsu. Yang kedua, BRIN itu bobrok. Yang ketiga, negara perlu mempunyai data apa itu DNA seluruh warga negara. Gitu aja Mas Rifki. Ya,